Pagi itu, kota belum sepenuhnya terjaga. Di bawah bayang-bayang gedung tinggi yang menjulang angkuh, seorang perempuan berjilbab berdiri di balik gerobak nasi sederhana. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan cerita panjang tentang hidup yang tak pernah benar-benar ramah. Setiap butir nasi yang ia bungkus bukan sekadar dagangan, melainkan doa agar hari ini cukup, agar esok masih ada harapan. Tak ada yang istimewa dari tempat itu, kecuali pertemuan-pertemuan kecil yang tak pernah direncanakan. Di antara langkah kaki para pegawai dan suara mesin kota, hadir seorang lelaki dengan pakaian sederhana dan tatapan yang sulit ditebak. Ia datang seperti orang kebanyakan, namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rahasia yang belum terucap, sebuah niat yang masih tersembunyi rapi di balik senyum tipisnya. Tanpa disadari, dua dunia yang sangat jauh perlahan saling mendekat. Bukan dengan janji, bukan dengan kemewahan, melainkan lewat obrolan singkat dan keheningan yang terasa hangat. Tapi percayalah, tidak semua yang tampak sederhana benar-benar tanpa luka, dan tidak semua niat baik datang tanpa ujian. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik dan kota sepenuhnya terbangun, seorang perempuan bernama Sari sudah berdiri di depan gerobak kecilnya. Gerobak itu tidak baru. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Rodanya berdecit pelan setiap kali didorong. Namun bagi Sari, gerobak itu adalah segalanya. Harapan, nafkah, dan alasan untuk terus bertahan di dunia yang sering kali terasa tidak adil. Ia memilih tempat berjualan di depan sebuah gedung perusahaan besar. Gedung itu menjulang tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya pagi. Tampak megah dan dingin dalam waktu bersamaan. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan orang berlalu lalang di depannya. Mengenakan pakaian rapi, sepatu mengkilap, wajah lelah namun penuh tujuan. Mereka bekerja di dalam gedung itu, mengejar target, gaji, dan masa depan yang mungkin tak pernah bersinggungan dengan kehidupan Sari. Setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Sari tidak pernah bertanya apa nama perusahaan itu, apalagi siapa pemiliknya. Baginya gedung itu hanyalah latar belakang, seperti langit dan aspal. Yang penting adalah tempat itu ramai, dan orang-orang yang lewat seringkali lapar di pagi hari. Ia bangun setiap pukul 3 dini hari untuk memasak nasi, menggoreng tempe dan tahu, menyiapkan sambal dengan cobek tua peninggalan ibunya. Semua ia lakukan sendiri, di dapur kontrakan sempit yang bahkan nyaris tak cukup untuk satu orang berdiri dengan nyaman. Hidup Sari sederhana, bahkan bisa dibilang keras. Sejak kecil ia terbiasa dengan kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Ibunya sakit-sakitan, dan Sari terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Ia pernah mencoba berbagai pekerjaan, menjadi buruh cuci, asisten warung, penjaga toko, hingga akhirnya memutuskan berjualan nasi bungkus. Bukan karena itu pekerjaan impiannya, tetapi karena itu satu-satunya yang memberinya kendali atas hidupnya sendiri. Setiap nasi bungkus yang ia jual bukan sekadar makanan. Di dalamnya ada harapan kecil agar hari itu cukup. Cukup untuk bayar kontrakan. Cukup untuk beli beras esok hari. Cukup untuk tidak tidur dengan rasa cemas berlebihan. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya, Sari menggelar lapaknya dengan rapi. Ia menata nasi bungkus di dalam keranjang plastik dan menutupinya dengan kain bersih agar tetap hangat. Wajahnya tampak tenang, meski di balik itu tersimpan banyak kekhawatiran yang sudah menjadi teman setia. Satu persatu pembeli datang. Ada yang membeli lalu pergi tanpa banyak bicara. Ada yang sekadar menawar, lalu mengeluh soal harga. Sari melayani semuanya dengan sabar.
ia terbiasa. Hingga kemudian untuk pertama kalinya, ia melihat seorang lelaki yang berbeda dari kebanyakan orang di tempat itu. Lelaki itu datang dengan langkah pelan, seolah tidak ingin menarik perhatian. Pakaiannya sederhana, kemeja yang warnanya sudah memudar, celana panjang biasa, sepatu yang terlihat telah lama menemani langkahnya. Rambutnya rapi, tapi bukan rapi ala pegawai kantoran. Lebih seperti orang yang terbiasa mengurus dirinya sendiri tanpa banyak fasilitas. Ia berdiri agak lama di depan gerobak, menatap nasi bungkus yang tersusun rapi, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar menu makan pagi. "Bu, nasinya berapa?" tanyanya terakhirnya. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak rendah. Sari menyebutkan harga yang sama seperti hari-hari lain. Lelaki itu mengangguk pelan lalu tersenyum tipis. "Satu ya, yang biasa saja." Sari menyerahkan satu bungkus nasi. Saat tangan mereka hampir bersentuhan, Sari menangkap sesuatu di mata lelaki itu. Kelelahan, tapi bukan kelelahan fisik semata. Ada kesan seseorang yang memikul beban sendiri terlalu lama. "Terima kasih," ucap lelaki itu tulus. Sejak hari itu, lelaki tersebut datang lagi dan lagi. Selalu di jam yang hampir sama. Selalu membeli satu bungkus nasi, selalu duduk di bangku kecil di samping gerobak. Makan perlahan, tidak terburu-buru seperti kebanyakan orang. Namanya Arga, begitu ia perkenalkan diri suatu pagi ketika Sari menawarinya air minum. "Kerja di sekitar sini?" tanya Sari, basa-basi yang sudah lama tak ia gunakan. "Iya," jawab Arga singkat. "Serabutan?" Jawaban itu terdengar jujur, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Sari mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu rasanya hidup dari pekerjaan yang tidak pasti. Ia tahu rasanya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Hari-hari berikutnya obrolan kecil mulai tumbuh di antara mereka. Tentang cuaca, tentang harga bahan pokok yang naik, tentang hidup yang kadang terasa berat tanpa alasan jelas. Arga sering bercerita tentang kontrakan kecilnya, tentang uang yang harus dihemat, tentang mimpi sederhana yang belum sempat ia kejar. Sari mendengarkan, selalu mendengarkan. Tanpa ia sadari, kehadiran Arga menjadi bagian dari rutinitas paginya. Ada rasa aneh setiap kali Arga belum datang, seolah ada sesuatu yang kurang. Bukan karena ia pelanggan setia, tetapi karena percakapan sederhana itu membuat pagi terasa sedikit lebih hangat. Sari tidak tahu bahwa di balik pakaian sederhana itu, Arga menyimpan rahasia besar. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang duduk di bangku kecil itu, yang makan nasi bungkus buatannya dengan lahap, sebenarnya memiliki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang dipenuhi angka, keputusan besar dan kekuasaan. Dunia yang justru ia ingin hindari sejenak setiap kali berdiri di depan gerobak Sari. Arga datang ke sana bukan karena nasi semata. Ia datang karena ketenangan, karena kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak dipandang sebagai jabatan, saldo rekening, atau nama besar. Ia hanya dipandang sebagai manusia yang lapar dan butuh makan. Dan Sari, tanpa ia sadari, mulai menyimpan harapan kecil yang bahkan ia takut akui. Harapan bahwa mungkin di dunia yang keras ini masih ada orang yang bisa memahami hidup sederhananya. Bukan untuk menyelamatkan, bukan untuk mengubah, tapi untuk berjalan sejajar. Di bawah bayang-bayang gedung besar itu, dua kehidupan yang sangat berbeda perlahan mulai saling bersinggungan. Tanpa rencana, tanpa janji. Tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana di depan gerobak nasi itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh luka, kejujuran dan cinta yang kelak diuji oleh kebenaran. Hari-hari berjalan seperti biasa. Namun tanpa disadari, kebiasaan kecil itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sari mulai mengenali langkah Arga bahkan sebelum ia benar-benar muncul di depan gerobak. Ada ritme tertentu dari cara Arga berjalan, tidak tergesa, seolah hidup tidak sedang mengejarnya. Setiap kali bayangan tubuhnya jatuh di depan lapak, hati Sari terasa sedikit lebih ringan, meski ia tak pernah berani menyebut perasaan itu sebagai rindu. Arga pun demikian.
Ia mulai menyesuaikan jadwal paginya hanya agar bisa datang di jam yang sama. Duduk di bangku kecil itu telah menjadi satu-satunya momen dalam harinya di mana ia bisa bernafas tanpa tekanan. Tidak ada rapat, tidak ada laporan, tidak ada orang yang menatapnya dengan harapan atau kepentingan tersembunyi. Di hadapan Sari, ia hanyalah Arga, lelaki biasa yang membeli nasi bungkus dan mengeluhkan hidup. Kadang, Arga membantu mengangkat galon air. Kadang ia menahan gerobak agar tidak tergelincir saat Sari mendorongnya sedikit ke pinggir. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa ingin terlihat istimewa. "Kamu baik," kata Sari suatu pagi sambil membungkus nasi. "Biasa saja," jawab Arga pelan. Namun justru hal-hal biasa itulah yang membuat Sari merasa aman. Ia sudah terlalu sering bertemu orang yang manis di awal, tapi menghilang saat tahu hidupnya tidak mudah. Arga berbeda. Ia tidak bertanya terlalu banyak, tidak mencoba masuk terlalu jauh. Ia hadir dengan jarak yang sopan, tapi konsisten. Di sela obrolan ringan, Arga sering menceritakan hidupnya, atau setidaknya versi hidup yang ia pilih untuk diceritakan. Tentang pekerjaan yang tak menentu, tentang uang yang harus dihitung dengan cermat, tentang keinginan sederhana memiliki rumah kecil yang tenang. Sari mendengarkan dengan penuh empati karena cerita itu terasa begitu dekat dengan kehidupannya sendiri. Tanpa Arga sadari, Sari mulai menyelipkan perhatian kecil dalam setiap nasi bungkusnya. Porsi nasi yang sedikit lebih banyak, lauk tambahan yang tidak dihitung, sambal yang ia tahu Arga suka. Semua dilakukan diam-diam karena Sari tidak ingin Arga merasa berhutang atau tidak enak. "Bu, kayaknya nasinya banyak," kata Arga suatu hari. Sari tersenyum tipis. "Mungkin sendoknya lagi baik hari ini." Arga tertawa kecil, tawa yang jarang ia keluarkan di tempat lain. Namun di balik ketenangan itu, Arga sering bergulat dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia kembali masuk ke gedung kaca itu, mengenakan wajah serius dan memimpin rapat-rapat besar, bayangan Sari selalu muncul di benaknya. Tentang caranya hidup dengan jujur, tentang caranya menerima hidup apa adanya, tentang bagaimana ia, dengan segala kekayaannya, justru merasa lebih miskin daripada perempuan penjual nasi itu. Rahasia yang ia simpan mulai terasa berat. Hingga suatu siang, semuanya berubah. Hari itu panas menyengat. Matahari seakan menempel di atas kepala. Sari tetap berjualan meski keringat membasahi jilbabnya. Pembeli tidak seramai biasanya. Ia mulai khawatir nasi akan tersisa terlalu banyak. Tiba-tiba, hujan turun tanpa peringatan. Deras, angin kencang. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sari panik. Ia berusaha menutup gerobaknya, namun hujan datang terlalu cepat. Beberapa nasi bungkus basah, sambal tumpah. Hari itu dagangannya rusak. Sari menunduk, menahan air mata. Ia tidak menangis keras, ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam, menerima bahwa hari itu ia kalah. Di saat itulah, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gedung. Terlihat mencolok di tengah hujan dan kekacauan. Pintu terbuka. Seorang lelaki turun, berjas rapi, sepatu mengkilap. Wajahnya dikenal banyak orang. Arga. Sari membeku. Ia melihat dengan jelas bagaimana para pegawai beri hormat, bagaimana pintu dibukakan, bagaimana Arga berdiri tegak, berbeda dari lelaki sederhana yang biasa duduk di bangku kecil itu. Dunia Sari runtuh dalam satu tarikan nafas. Arga melihat Sari. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya Arga tidak bisa menghindar. Ia berlari menghampiri, mengabaikan jasnya yang basah. Sari mundur selangkah. "Jadi ini pekerjaan serabutan yang Mas maksud." Suara Sari tidak tinggi, tapi dinginnya menusuk. Arga terdiam. Semua alasan yang selama ini ia siapkan runtuh seketika. "Atu mau jelasin. Sejak kapan? Sejak awal atau sejak aku mulai percaya?" Pertanyaan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Arga menghela nafas panjang. "Sejak awal." Sari tersenyum pahit. "Berarti semua cerita itu bohong." "Cerita hidupku iya, tapi perasaanku tidak." Sari menggeleng pelan. "Mas tahu rasanya hidup dari sisa, dari harapan kecil. Mas datang ke hidup saya dengan kebohongan lalu berharap saya percaya lagi." Air mata jatuh bercampur hujan. Sari membereskan gerobaknya seakenanya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu terasa kosong bagi Arga. Bangku kecil itu tetap ada, gerobak itu tetap di tempatnya, tapi Sari tidak pernah kembali.
Pagi-pagi Arga berdiri di depan gedung, menatap aspal kosong, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berhenti berpura-pura miskin, tapi justru mulai hidup sederhana. Ia datang tanpa mobil, tanpa jas. Ia menunggu, meski tidak tahu apa yang ia tunggu. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali, bukan sebagai penjual. Ia hanya lewat membawa tas belanja. Arga memberanikan diri menghampiri. "Aku tidak minta kamu lupa, aku cuma ingin bertanggung jawab," katanya pelan. Sari menatapnya lama. Ia melihat kelelahan yang berbeda di mata Arga, kelelahan orang yang akhirnya jujur. Arga tidak menjanjikan kemewahan, ia tidak memaksa, ia hanya hadir, membantu, menunggu, mengakui kesalahan tanpa pembelaan. Perlahan-lahan, tembok di hati Sari retak, bukan karena Arga kaya, tapi karena Arga memilih tetap tinggal. Dan dari situlah, cerita mereka mulai menemukan jalannya kembali, bukan dari kebohongan, melainkan dari kejujuran yang dibayar dengan kesabaran. Waktu tidak serta-merta menyembuhkan luka, tetapi ia memberi ruang bagi hati untuk bernafas. Sari tidak langsung memaafkan, dan Arga tidak pernah menuntutnya. Mereka berjalan di ritme yang berbeda, namun dengan arah yang sama. Perlahan, hati-hati, dan tanpa kebohongan lagi. Arga mulai datang ke kontrakan Sari bukan sebagai orang penting, melainkan sebagai lelaki yang ingin belajar hidup sederhana. Ia membantu menyiapkan bahan masakan, mengantar Sari ke pasar, dan mendengarkan cerita-cerita kecil yang dulu sering terucap di depan gerobak. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya kehadiran yang konsisten. Sesuatu yang dulu ia remehkan, kini ia jaga sepenuh hati. Sari memperhatikan perubahan itu dalam diam. Ia melihat bagaimana Arga tidak lagi bersembunyi di balik peran apapun. Ia jujur tentang dunianya, tentang pekerjaannya, tentang kesepian yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan. Untuk pertama kalinya, Sari merasa tidak sedang dihadapkan pada dua sosok berbeda, melainkan satu manusia yang utuh. Suatu pagi, Arga mengajak Sari kembali ke tempat lama. Di depan gedung kaca itu, tempat segalanya bermula, sebuah warung kecil berdiri. Tidak besar, tidak mewah, hanya bangunan sederhana dengan meja kayu dan kursi plastik. Di dindingnya tertulis nama yang dibuat dengan tangan sendiri. Warung Nasi Tulus. "Aku tidak ingin menghapus masa lalu," kata Arga pelan. "Aku ingin memperbaikinya." Air mata Sari jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia merasa dihargai. Bukan sebagai orang yang diselamatkan, tetapi sebagai perempuan yang diajak berjalan bersama. Warung itu bukan hadiah, bukan pula simbol kekayaan. Ia adalah hasil kerjasama. Sari memasak, Arga membantu. Mereka berbagi peran tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Pelanggan datang bukan karena nama besar, melainkan karena rasa dan kehangatan yang terasa tulus. Di sana, Arga tidak lagi duduk di bangku kecil sebagai orang asing. Ia berdiri di samping Sari, melayani, tersenyum, dan sesekali mencuri pandang seolah ingin memastikan bahwa perempuan di sampingnya benar-benar ada. Sari pun belajar membuka hati. Ia belajar bahwa tidak semua orang yang salah pantas ditinggalkan selamanya, selama ia berani berubah dan bertanggung jawab. Ia belajar bahwa kejujuran memang menyakitkan di awal, tetapi ia adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan warung hampir tutup, Arga menggenggam tangan Sari. Tidak ada cincin, tidak ada janji berlebihan. "Hidupku pernah penuh," katanya lirih, "tapi kosong. Bersamamu, hidupku sederhana, tapi terasa utuh." Sari tersenyum, kali ini tanpa ragu. "Kalau begitu, jangan pernah berpura-pura lagi. Karena aku jatuh cinta bukan pada siapa kamu di luar, tapi pada siapa kamu saat jujur." Di depan gedung yang dulu menjadi saksi kebohongan, kini tumbuh sebuah cerita baru. Tentang dua manusia yang pernah saling melukai, namun memilih untuk saling memperbaiki. Tentang cinta yang tidak datang dengan gemerlap, tetapi tinggal dengan ketulusan. Dan di antara aroma nasi hangat dan sambal yang sederhana, Sari dan Arga menemukan satu hal yang selama ini mereka cari. Bukan kekayaan, bukan status, melainkan rumah di hati satu sama lain.